Kita dari kelompok wawancara. Perkenalkan, Nama saya Habib Muhammad Putra. Saya Latifah Rifani Husna. Saya Evita Fauzia. Saya Salwa Aziza. Saya Tengku Ferdiansyah. Dan nama saya Chandra Kurniawan. Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk mewawancarai kakak. Boleh kakak perkenalan dulu satu-satu, namanya siapa? Namanya Romi, nama saya. Saya Adrian. Kakak? Nama saya Rahmadi. Baik, langsung saja ya kak ke pertanyaannya. Mengenai identitas nasional, menurut pendapat kakak sendiri, apa sih identitas nasional itu? Gimana Rom? Nama jadi gua lu. Identitas nasional itu Ya. sesuatu hal yang melekat bagi di sesuatu yang melekat di dalam diri suatu bangsa gitu. Sederhana sih identitas. Kayak itu teori identitas ya. Terdiri dari dua kata, identitas sama nasional. Identitas itu kan sesuatu hal yang melekat ke dalam diri kita, ke dalam sesuatu hal yang melekat kepada suatu objek lah, ya sederhana gitu aja. Identitas nasional. Jadi intinya sesuatu hal yang melekat ke dalam suatu objek, kepada suatu objek, sederhana gitu aja. Apa aja sih kak identitas Nasional? Pertama ada identitas nasional tuh kayak misalnya ideologi kan. Ideologi itu kan mencirikan suatu bangsa ya. Iya. Misalnya Indonesia tuh lagu kebangsaan. Indonesia tuh ideologinya apa sih ya kayak gitu ya. Ideologi, lagu kebangsaan, bahasa, terus ya konstitusi juga termasuk tuh. Sistem ya, kenegaraan ya kan. Jadi ada dua aspek tuh, ada yang secara vertikal sama horizontal. Seingat saya tuh ya. Kalau vertikal tuh kita kayak ideologi, terus ya lagu kebangsaan, bahasa nasional, konstitusi tuh. Nah itu itu secara vertikal. Paling secara horizontalnya tuh kayak apa ya? Intinya gitu aja sederhana ya. Nah, terkait dengan identitas nasional, kan terdapat sekali tantangan-tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Menurut kakak pribadi, gimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Menghadapinya ya itu tadi dengan mempelajari local wisdom. Local wisdom itu kearifan lokal. Oke, baik. Ya dengan mencari tahu, mempelajari. Kenapa identitas nasional itu sangat penting bagi sebuah negara, dan apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki identitas nasional? Lo jawab. Ya karena di satu sisi identitas negara itu satu hal yang memang memperkenalkan satu budaya negara gitu. Iya. Kan? Terus juga seperti lagu kebangsaan, terus konstitusi negara, local wisdom tadi itu penting gitu untuk membedakan satu sama lain dengan identitas negara lain. Kalau menurut saya sih itu. Bagus. Kalau belum Pis gimana Pis? Ini Bapak si dosen. Pak Rahmadi, Hafiz Rahmadi. Cara mempertahankan. Ya pertama ya mungkin benar juga ya, bisa mempelajari ya kearifan lokal dan juga lebih mensosialisasikan keluar ya, publikasi keluar dengan tujuan untuk publikasi bertujuan untuk mempromosikan budaya kita, mempromosikan bagaimana kehidupan di masyarakat itu seperti apa gitu, yang melekat di masyarakat Indonesia seperti apa. Bisa juga sih dengan cara itu langkah awal ya, untuk mempromosikan, mensosialisasikan. Sama satu lagi sih kayak mempelajari. paling penting tuh ini lembaga pemerintah tuh berperan penting sebenarnya dalam bentuk identitas nasional. Iya. Apalagi kan di tengah globalisasi, di zaman globalisasi, apalagi kan generasi kayak Mbak ini kan kelahiran 2000 ya? Iya. Umumnya kelahiran 2000 kan? 2000 berapa? 90-an akhir. Ada 199. Ya 90-an akhir kan, kalau kita kan 90-an. Ya generasi Z lah, generasi Apalagi kan Z. kalau generasi Mbak ini kan umumnya banyak yang ya kan gitu, siswa kita aja mahasiswa gitu ya. Mahasiswa juga masih banyak yang dia tuh nggak tahu tuh jati diri misalnya budaya daerahnya itu dia nggak tahu. Kalau dia tuh asal daerahnya, dia tuh nggak tahu daerahnya itu sendiri. Jadi kayak seperti ada istilahnya teralienasi tuh ya, terasingkan. Kita tinggal di situ tapi kok kita nggak tahu ya budaya situ. Makanya program pemerintah tuh pokoknya lembaga pemerintahan tuh berperan penting banget untuk mensosialisasikan identitas nasional. Kayak dulu tuh sering ada yang sosialisasi 4 pilar ya. Sosialisasi 4 pilar, bagaimana pemahaman program pemerintah, yaitu memberikan sosialisasi terhadap misalnya kayak ideologi, konstitusi, kayak gitu, tentang budaya dan lain-lain. Local wisdom.
Ya intinya Kearifan lokal. lembaga pemerintah berperan berperan penting banget dalam. Iya, Kak. Udah segitu aja pertanyaannya, Kak. kebijakan. Oke. Makasih ya, Kak, atas Ya, waktunya. Sukses ya. Saya mau nanya nih, yang abang ketahui tentang globalisasi nih, mau di dunia mau di Indonesia nih, yang umumnya aja bang, menurut abang-abang nih kayak gimana? Ya menurut saya sih perkembangan startup ya sekarang kan globalisasi juga cenderung dengan startup juga sekarang banyak kan cenderung yang masuk ke pasar-pasar Indonesia. Jadi banyak sekarang bukan mahasiswa sih, maksudnya kita sebagai warga negara juga kan pekerjaan nggak selalu hanya pegawai negeri ya. Sekarang kan kita bisa ada yang namanya freelancer gitu. Jadi salah satu ujung tombak masa-masa muda kita adalah kita bisa bekerja secara fleksibel gitu. Baik secara freelancer, terus juga kita bekerja di startup segala macam, dan itu adalah salah satu pilar generasi seperti kalian ini. Itu sih satu, kita juga harus mengembangkan skill lebih banyak lah, terutama di bidang entah di bidang IT atau di bidang apapun kita bisa masuk sekarang ke ranah apapun. Terutama kerja-kerja di freelancer itu kan termasuk perkembangan globalisasi sekarang. Menurut saya sih dari Bapak Boleh kita masuk. Hafiz. Oh, nambahkan bang ya? Iya, misalnya tentang globalisasi itu luas ya. Mau berbicara tentang apakah pendidikan ataukah, karena kan memang globalisasi itu identik dengan disrupsi informasi ya. Jadi begitu banyak informasi dari luar ke dalam, banyak informasi dari dunia ya, secara internasional ya, sehingga membuat kita untuk harus pandai-pandai dalam memfilterisasi informasi gitu kan. Apakah itu mungkin informasi dari berita mengenai berita atau pendidikan mengenai budaya, kehidupan bermasyarakat, itu kan yang harus kita perhatikan ya. Memang kebaikan apa yang kita bisa ambil gitu dari globalisasi itu gitu kan. Ya tadi benar tadi dari sisi startup ya, sisi ekonomi itu juga harus kita perhatikan gitu dari apakah itu memiliki profit terhadap diri kita gitu. Kalau misalnya itu memang memiliki profit atau benefit, nah itu bisa kita ambil, apakah itu nanti dari sisi pendidikan, informasi atau dari budaya. Karena peluangnya kuat ya bang ya, Iya, peluangnya kuat. bisa peluangnya cukup besar ya. Kalau misalkan memang kita lebih mudah dalam mencari informasi atau melihat kondisi penduduk di masyarakat luar itu seperti apa sih, di negara lain seperti apa gitu kan. Seperti itu, gimana Pak Adrian? Kalau iya cukup ya. Kalau soal dampak negatifnya nih bang, mau dari dunia Dampak atau di Indonesia ya, negatifnya, kira-kira apa tuh bang? masyarakat gampang terjebak dengan hoax. Ya oke. Jadi karena derasnya arus informasi yang masuk, jadi nggak bisa terbendung gitu kan. Jadi masyarakat kita apalagi harus banyak lebih literasinya aja sih gitu. Karena kan gampang terpengaruh gitu dengan banyaknya arus informasi gitu. Kalau dari saya itu jadi gampang terjebak hoax ya. Ibarat kata tuh sekarang ini ya, apa sih? Nasib itu tergantung sama ujung jari kita sih. Kayak Betul. misalkan handphone ya. Jadi nasib kita ke depan itu tergantung sama ujung jari kita. Tergantung kita ini buka apa gitu. Kita Betul. sering buka apa nih misalnya, itu yang ada di otak kita gitu. Karena tantangan globalisasi di situ. Karena globalisasi itu kalau kita nggak ikutin globalisasi akan teralienasi tadi tuh. Akan terasingkan. Karena kan globalisasi ini kan apa ya? Integrasi integrasi tapi dalam ruang lingkup internasional. Kalau globalisasi, kalau tadi kan identitas nasional itu kan integrasi secara nasional gitu. Penyatuan antar wilayah-wilayah satu negara. Kalau internasional ya integrasi antar bangsa-bangsa itu tadi. Makanya globalisasi itu penting banget. Cuma lagi-lagi kita harus ada counternya tuh. Nah itu. Jadi setiap ada positif harus ada negatifnya. Kayak gitu lah paling ya. Globalisasi penting ya, lagi-lagi ya itu tadi bener katanya Mas Romi nih, kalau kalau kita tuh ya harus melek literasi sih, karena bahaya banget kalau kita cuma buka di internet tapi nggak ada literasi. Karena Indonesia kan tingkat membacanya paling rendah ya. Jadi emang harus banyak literasi supaya menilai satu peristiwa lebih objektif aja sih. Ya harus lebih banyak referensinya aja. Jadi nggak harus dari satu titik lah gitu ya. Ya, itu nggak harus boleh. dari banyak ya pandangannya ya. Tujuan universitas kan kayak gitu. Iya. Universitas itu kan semua dosen juga kan nggak boleh
mahasiswa baca misalnya tentang tadi nih tentang identitas nasional, nggak boleh cuma satu sumber, satu artikel, kan harus dari berbagai macam artikel. Kayak gitu. Paling itu sih. Itu aja ya. Ada yang mau nambahin lagi? Udah. Habis. Udah. Ya, untuk abang makasih ya bang ya. Ya. Ya, sekali lagi makasih ya bang. Sukses ya. Buat abang juga sehat selalu bang ya. Makasih bang. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan. Saya dari kampus Unpam. Saya ingin menanyakan kakak berdua ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa pendapat kakak dari itu? Oke, Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila sebagai gagasan ya. Ya. Betul banget, karena ada 5 pilar yang di dalamnya itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya itu adalah dasar atau kita sebagai manusia untuk menjadikan itu sebagai acuan kita hidup. Ya. Yang pasti harus bertuhan dong, harus beragama ya. Dan lain hal, dan 5 pilar itu yang memang harus dijadikan pegangan dan titik balik atau ya untuk pit stopnya kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya silakan diingat-ingat lagi bahwa memang Pancasila itu dibuat bukan untuk main-mainan, tapi untuk memang dibentuk untuk kita menjadikan itu sebagai acuan kita hidup. Karena memang sudah tercantum di dalam situ banyak hal yang memang menjadi dasar kehidupan kita. Kalau misalkan yang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan itu kan masih belum terluaskan kan, masih agak beda sebelah. Kadang dia memihak kepada orang kaya saja, Betul. kepada orang miskin. Itu yang orang miskin kadang-kadang tersingkirkan. Nah, itu menurut kakak gimana tuh? Oke, itu sebenarnya menurutku itu adalah kejadian yang normal ya. Artinya memang kita itu kan Normalnya gimana tuh, Kak? normalnya gini, sebagai masyarakat biasa, memang sebetulnya itu tidak bisa dibenarkan, tapi normal ketika kita melihat itu terjadi. Karena memang dari dulu itu budayanya memang seperti itu. Yang beruang yang bisa membeli hukum negara, yang beruang bisa masuk sana sini dengan mudah. Terus yang tidak beruang akhirnya yang sekarang gini aja deh, contoh konkretnya. Kalau misalnya kita lihat di TV gitu ya, kita lihat berita, orang nyolong atau ngambil kayu bakar di penjara. Kenapa gitu. koruptor nggak di penjara yang selama gitu? Kenapa? Sedangkan itu? koruptor tidak di penjara. Kenapa? Apa itu ideologi dasar Pancasila? Sebenarnya kalau ideologinya nggak bisa disalahkan, tapi memang oknum-oknum di dalamnya ini yang harusnya harusnya dibenahi ya, kelakuannya ini. Dan menurut saya beradab itu penting. Jadi memang untuk segala ilmu adab itu di atas ilmu jadi gitu. Maksudnya untuk attention untuk para pemerintah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang harus ditegakkan sekarang gitu. Jadi memang ya itu silakan saja, itu jadi bahan pertimbangan untuk para petinggi sih seperti itu. Dan itu bukan tugas saya atau tugas masyarakat biasa. Memang itu yang pemegang pentingnya adalah si pemerintah sendiri, tapi yang menerapkan nanti kita gitu sebagai masyarakat umum. Kakak gimana? Kalau dari saya yang tadi sudah dijelasin juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya kalau dari banyak sisi-sisi yang sudah ada ya, maksudnya sebenarnya banyak kejadian yang sudah adil di Indonesia. Betul. Dari misalkan banyak rakyat yang mohon maaf kurang mampu dikasih BPJS atau asuransi yang lain, tetapi dari sini banyak juga masalah-masalah problem di Indonesia seperti korupsi ataupun segala macam kejahatan, entah dia cuma ngambil ranting kayu ataupun dia ngambil buah lontar dan segala macam, itu ada jeratnya. Bahkan yang kemarin tuh ada kasus yang kalau misalkan dia ngambil nenek-nenek, itu kasus tahun berapa saya lupa, yang kayu yang dia bawa ngambil kayunya dari bawah terus dia langsung dipenjarakan kan. Sedangkan banyak yang koruptor ataupun banyak atau yang misalnya public figure iya yang banyak itu kan itu kita lihat yang ada tuh di Mata Najwa kan yang kasusnya si penjaranya enak, terus abis itu penjaranya seakan-akan memang bisa jalan-jalan hotel dan segala macam, itu sebenarnya nggak adil. Tapi peran pemerintah pun nggak hanya kita nggak bisa ngejudge oh pemerintah nggak adil. Nah di balik semua itu pemerintah juga adil, seperti yang tadi saya bilang, adanya KIS, adanya BPJS, dari sistem kesehatan pun ada suatu tindakan di mana pemerintah itu adil.
Ya, cukup. Makasih Kak. Iya, thank you. Thank you ya. Iya. Sebelumnya boleh tahu nama kakak-kakaknya siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Rifki. Saya Zebi. Ya, di sini saya mau mewawancari kakak tentang bela negara. Ya. Menurut pendapat kakak, bela negara itu apa? Ya bela negara. Kita harus kayak contohnya kalau saya contoh itu kayak TNI, bela negara. Iya. Kalau kakak? Intinya sih yang Ya mungkin lebih kepada kita itu ya belajar, mengabdi mengabdi gitu kepada kan. negara. Jadi kita menuntut ilmu untuk Iya. mengabdi kepada masyarakat gitu kan. Contohnya PMI juga Iya, bisa tuh. PMI, PMI kan untuk contohnya. PMI, TNI atau Iya. polisi itu lagi pengabdi Mengabdi negara, gitu kan. untuk negara. Kenapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Ya itu sangat penting ya bagi kita ya. Karena kan kalau kita nggak punya jiwa nasionalisme untuk bela negara itu nggak punya apa? Nggak punya jiwa nasionalisme yang tinggi juga Iya, sih. betul. Nah, Baik, gimana tanggapan kakak terhadap warga negara yang acuh terhadap negaranya sendiri? sangat kurang baik. Iya, ya, Mo. sangat kurang baik karena dengan begitu kan ya nggak ada kontribusinya sama sekali Negara gitu kan. kita sendiri Iya, gitu. nggak ada kontribusi sama sekali. Jadi kan Indonesia sendiri kan membutuhkan orang-orang yang memiliki kontribusi yang tinggi untuk ya meningkatkan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya lebih dikelola lagi gitu kan. Itu aja sih. Iya, mungkin itu. Pesan untuk remaja-remaja di Indonesia gimana? Untuk Pesan. membela negara ini? Ya kita harus Iya. kita harus punya jiwa nasionalisme. Iya. Kayak kita paham Pancasila ya. Kita harus ikutin tuh aturan-aturan dari Pancasila itu apa. Kita harus tahu maknanya tuh apa. Harus mempelajari lebih nggak dalam lagi sekedar gitu. yang nggak sekedar kita tahu doang. Kita jalanin juga dari prinsip 5 Pancasila itu. Iya. Baik. Itu aja sih. Ya, itu aja. Terima kasih ya kak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Ya, sebelumnya kak namanya siapa kalau boleh tahu? Oh ya, perkenalkan nama saya Rifki. Nama saya Zebi. Saya mau nanya, menurut kakak apa itu ketahanan nasional? Oh, jadi ketahanan nasional itu ya yang berarti suatu ini ya, Pertahanan. mempertahankan negara dari kerugian-kerugian yang baik itu berasal dari luar ataupun berasal dari dalam negeri gitu. Baik itu berupa bencana alam ataupun kerugian seperti misalkan mungkin ada peperangan gitu kan. Mungkin Indonesia diserang oleh negara-negara yang ada di luar gitu. Gimana caranya Iya, kita untuk bagaimana mempertahankan? caranya kita untuk mempertahankan negara Iya. kita gitu. Iya. Setelah itu menurut kakak seberapa penting ketahanan nasional itu sendiri untuk negara kita? Oh, sangat penting sekali karena dengan ketahanan nasional ini kan kita berarti mempertahankan kan ya dari kerugian-kerugian yang ada. Jadi kalau bisa ya kalau misalkan negara rugi kan berarti kita juga rugi gitu kan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan negara Indonesia dari kerugian ancaman misalkan mungkin bencana alam. Jadi kayak misalkan dari bencana banjir, mungkin dari perilaku manusianya gitu kan, kita bisa mengurangi dampak itu, maksudnya dampak dari bencana-bencana tersebut gitu. Konflik atau segala Iya. macam juga. Kan kadang-kadang kan kayak di Ukraina, kayak di Rusia kan lagi Iya. konflik tuh. Gimana caranya tuh negara itu mempertahankan negaranya itu. Iya. Gitu sih Oke. yang menurut saya tahu. Melihat kondisi terkini di negara kita, bagaimana pendapat kakak mengenai ketahanan nasional itu sendiri? Cukup baik ya. Iya, cukup baik sih. Baik sih. Kayak kemarin di kasus di Laut Cina Selatan kan, itu kan lagi ada konflik kan, rebutan wilayah. Ya TNI kita ya masih bisa mempertahankan wilayah itu. Mempertahankan wilayah tersebut. Biar nggak diklaim sama Cina. Iya. Itu aja sih. Oke, yang terakhir, hal apa saja yang sudah kakak lakukan untuk mempertahankan dan menjaga ketahanan nasional? Ya mungkin salah satunya itu adalah dengan mempelajari kayak misalkan mitigasi bencana gitu kan. Mungkin dari situ kita bisa lebih mengurangi kerugian. Misalkan ada bencana gempa ya. Jadi sebelum ada bencana tersebut, maksudnya kita sudah mempersiapkan, mensosialisasikan terkait mitigasi bencana gempa tersebut agar nanti korbannya itu berkurang gitu kan. Jangan sampai ada korban gitu. Jadi kita bisa evakuasi keluar misalkan dari gedung ya. Dari gedung kita keluar sehingga tidak ada korban sama sekali. Kalaupun ada korban, kita bisa segera menolong korban tersebut agar tidak meninggal dunia ataupun pendarahan yang mungkin parah gitu ya.
Oke, itu aja ya Kak. Iya, mungkin itu Makasih ya Kak ya Iya. atas waktunya. Iya. Ya, makasih. Kan nama saya Tengku Fidensyah, saya dari kampus Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Nama kakak siapa kak? Halo, perkenalkan saya Taski. Saya dari Relawan PMI Kota Tangerang Selatan. Kebetulan lagi olahraga di sini. Abang? Ya, halo. Perkenalkan nama saya Ibnu. Saya juga dari PMI Kota Tangerang Selatan. Kebetulan kita lagi ada acara makan kecil-kecil di sini. Baik, bisa langsung saya ke materinya. Iya. Menurut pendapat kakak, apa arti HAM itu sendiri? Kalau menurut pendapat saya, HAM itu kan hak asasi manusia, sebuah landasan hukum dari fundamental yang dimana setiap seseorang itu punya hak untuk memilih sesuatu di dalam hidupnya, dari mulai dia lahir sampai dia akhir hayat. Salah satunya contohnya hak pendidikan ataupun hak beragama. Oke, baik. Apakah kakak setuju kalau akar dari masalah di Indonesia adalah karena diskriminasi perempuan? Mengapa? Untuk mungkin kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang itu diskriminasi terhadap perempuan mungkin sudah tidak terlalu terlihat ya. Kalau misalnya dilihat dari zaman dahulu yang seperti perempuan itu harus menuruti apa kata orang tua atau dijodoh-jodohkan, akhirnya dia tidak bisa memilih siapa yang harus dia cintain kayak gitu-gitu. Untuk itu mungkin termasuk ke dalam diskriminasi perempuan. Apalagi kalau misalnya ada kejahatan seksual kayak gitu-gitu kan selalu yang disalahkan perempuan gitu. Tapi kalau di zaman yang sekarang alhamdulillah eranya udah maju, itu diskriminasi terhadap perempuan itu alhamdulillah sudah berkurang gitu. Walaupun memang tetap ada, tapi udah ada hak-hak yang memang dibuat dari pemerintah untuk perempuan. Seperti yang kemarin ada yang saya tahu dari berita tuh yang masalah dosen sama mahasiswa itu kan. Itu kan akhirnya ditindaklanjutin dan akhirnya dibuat undang-undang yang baru yang memang tidak memojokkan atau tidak mendiskriminasi perempuan. Jadi memang kalau dulu bisa dikatakan itu, tapi kalau sekarang saya kurang setuju dengan pendapat itu karena memang semuanya diatur dan memang dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi gitu untuk masalah diskriminatif terhadap perempuan. Menurut pandangan kakak, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Satu, setiap manusia kan tadi sudah punya haknya ya. Nah, adanya Komnas HAM itu sebagai upaya setiap manusia itu memilih haknya. Misalkan, mohon maaf ada keluarga dari suatu agama, tapi anaknya itu memilih untuk punya agama lain. Itu suatu hak yang seorang anak harus dituruti. Yang kedua, hak berpendidikan. Di zaman modern sekarang kan sudah banyak ya, dan di pemerintah juga diwajibkan minimal itu sampai kelas 12 SMA. Nah, setiap anak itu punya hak lagi untuk menuntut pendidikannya, mau di mana, mau jurusan apa, mau kuliah berbagai macam, mau pendidikan formal atau non formal. Jadi upayanya memang Komnas HAM itu yang harus melihat sih setiap sisi geraknya masyarakat seperti itu. Harus aware juga. Harus aware. Berarti ini yang terakhir kak, adakah pesan dari kakak pribadi untuk perempuan di Indonesia? Oke. Perempuan untuk independensi ya, maksudnya untuk kita untuk tidak ketergantungan sama laki-laki itu nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih berpendapat bahwa ya kalau memang kamu perempuan mau jadi wanita independen ya silakan saja tanpa menghindari lewat pelanggan. Nggak apa-apa nanti bisa di crop. Untuk hak perempuan apa tadi lupa pertanyaan, diulang aja deh. Ya udah boleh. Adakah pesan untuk kakak pribadi untuk perempuan di Indonesia? Oke, pesannya adalah tetap jadi wanita yang beradab, terus juga jangan takut untuk berpendidikan. Terus kalau memang mau jadi wanita independen silakan saja, itu tidak ada larangan dari manapun asal itu disesuaikan dengan persetujuan antara beberapa pihak. Kalau memang dia sudah bersuami ya silakan dikoordinasikan sama suaminya dan kayak gitu. Dan kalau untuk perempuan di Indonesia sendiri ya itu sih nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk jadi wanita independen, tapi lo harus paham hak-hak lo sebagai anak, sebagai istri nantinya gitu, dan sebagai orang tua gitu. Terima kasih kak atas waktunya.